Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitab Tauhid, dan sekarang masuk pada bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, mengajak manusia kepada persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah menjelaskan beberapa bab, di antaranya bab tentang keistimewaan tauhid, bahwa siapa yang merealisasikan tauhid atau mewujudkan tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian bab selanjutnya kita sudah membahas tentang bab al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Maka siang hari ini kita akan membahas bab tentang pentingnya mengajak manusia berdakwah kepada manusia kepada persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, alias tauhid. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala mendasari babnya dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, surah Yusuf ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu pengetahuan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya untuk menyeru ke jalan Allah. Dan jalan Allah adalah tauhid. Makanya seseorang itu tidak cukup mengamalkan tauhid itu untuk pribadinya saja, tapi juga harus mengajak orang lain ke dalam tauhid. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kemudian watawassaw bil haq, saling memberikan wasiat, saling menasihati, saling mendakwahkan bil haqqi, dengan kebenaran, maksudnya dengan tauhid. Watawassaw bis sabri, baru kemudian saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Baru seseorang itu sempurna. Karena bagaimanapun tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi dakwah. Tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi kerabat dekatnya,
Maka Nabi SAW mengumpulkan kerabat dekatnya di Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka ke dalam tauhid. Dan Rasul mengatakan, "Angkidu anfusakum minan nar, qulu la ilaha illallah tuflihu." Selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan selamat. Jadi Nabi SAW mengajak keluarganya, mengajak kerabatnya. Begitu juga manusia terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengajak kawan-kawannya di permulaan dakwah yang merupakan kesulitan dalam menghadapi dakwah. Tetapi dengan kesabaran Abu Bakar, satu persatu dimasukkan ke dalam tauhid, ke dalam Islam. Masuklah Uthman bin Affan Islam, masuklah Uthman bin Mad'un, masuklah Abdurrahman bin Auf, masuklah Zubair bin Awam, dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasul yang masuk ke dalam Islam karena jasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul dan juga kepada siapapun yang mengikuti Rasul, ana wa manittaba'ani, saya dan siapapun yang mengikuti saya, kata Al-Quran, perintah kepada Rasul agar mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. Makanya ibu-ibu yang alhamdulillah yang mengaji di sini sudah hijrah, sudah sedikit banyak kenal ini ya boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini tidak baik, yang ini tauhid, yang ini syirik, yang ini sunnah, yang ini tidak, yang ini taat, yang ini maksiat, gitu ya. Maka jangan hanya dikonsumsi ibu sendiri, tapi mulai berdakwah kepada keluarga. Dakwai keluarganya, mungkin orang tuanya belum hijrah, mungkin saudara-saudarinya belum hijrah, mungkin paman ponakannya belum hijrah. Dakwai pelan-pelan. Terutama ajak mereka ke dalam tauhid. Jauhkan mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang memiliki kerabat-kerabat di kampung yang masih kental dengan adat kesyirikannya. Maka itu tugas ibu untuk mendakwahi mereka. Karena sudah dapat hidayah, tularkan hidayah itu kepada orang. Makanya dalam suratul Asr ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala sampai mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu surat pun dalam Quran kecuali suratul Asr, itu sudah cukup. Kenapa? Karena terkandung dua kesempurnaan. Satu kesempurnaan untuk diri kita sendiri dan satu kesempurnaan untuk orang lain. Ilmu dan amal ini memperbaiki diri sendiri, tapi dakwah dan sabar itu memperbaiki orang. Makanya ketika orang memiliki 4 sifat ini, ilmu, amal, dakwah dan sabar, sempurna hidup ibu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini mencantumkan surah Yusuf ayat 108 ini. Ada faedah luar biasa ketika Allah mengatakan kul hadhihi sabili. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kalimat kul hadhihi sabili ini jalanku. Karena manusia ketika berdakwah kepada Allah itu terbagi menjadi 2 kelompok. Manusia
ketika berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama memang kelompok yang ikhlas. Betul-betul dia mengajak manusia itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sehingga kelompok yang seperti ini, maka mereka tidak akan pernah penat hidupnya, tidak akan pernah lelah dakwahnya, akan senantiasa ikhlas dalam mengajak manusia ke jalannya. Mau sedikit yang ikut ataupun banyak, mau subscribe-nya banyak ataupun tidak, mungkin ya kalau lewat media, mau ada yang nge-like atau tidak, mau jempol terbalik, mau jempol lurus gitu ya, dia tetap berdakwah, nggak peduli. Karena ada ibu ini baru nulis status, kononnya ngajak orang ya, tiba-tiba ada yang komen pakai jempol kebalik, udah sakit hati tuh. Kenapa? Dipertanyakan tuh, ibu ngajak orang itu karena jempol atau karena apa kan itu? Kalau ngajaknya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli mau jempol terbalik semua nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya menyeru manusia ke jalan Allah. Lillah, billah, ma'allah. Tetapi ada kelompok yang kedua, dia menyeru manusia itu tidak ke jalan Allah, tapi kepada jalan selain daripada Allah. Menyeru karena kelompoknya, menyeru manusia karena golongannya, karena yayasannya, karena ormasnya, karena madhabnya gitu ya. Itu bukan berdakwah. Karena berdakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan kelompoknya. Karena ada orang-orang itu yang mereka mengajak manusia ke jalan Allah itu hanya untuk demi kepentingan dunianya, bukan untuk agamanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita keikhlasan. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku, jangan mencari jalan selainku. Ad'u ilallah ala basirah. Aku menyeru manusia ke jalan Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ingat, dakwah itu perlu ilmu. Makanya penting orang hadir di majelis taklim itu. Penting sekali. Jangan suka nyalah-nyalahkan orang sementara kita tidak pernah mencari kualitas sendiri. Kan ada tuh kadang-kadang baru hijrah sebentar, semangat, kalau nyalahkan orang itu nomor satu. Si anu begini, si atu begini, sampai ustadznya pun dikomentari sama dia. Ah, payah ustadz ini katanya. Kenapa begini begitu, begono macam-macam kan? Tapi dia sendiri tidak mau belajar dan tidak mau mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan pandai menyalahkan orang sementara kita sendiri tidak pandai untuk menjaga kualitas ilmu dan dakwah. Jadi ini penting, ala basiratin, di atas ilmu itu. Jadi belajar, kemudian dakwahkan pengetahuan yang sudah didapat dan amalkan. Ala basiratin, di atas ilmu. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis dari Mu'adz bin Jabal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila
an yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, lihat, Nabi itu kalau mengutus orang untuk berdakwah tidak sembarang. Dia ngutus ulamanya. Mu'adz orang yang paling pakar halal dan haram. Ali radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sahabat itu kan banyak, tapi oleh Rasul tidak semua diutus untuk berdakwah ke negeri orang. Tapi dipilih orang-orang yang alim dari ulama sahabat. Karena dalam dakwah itu perlu ilmu, perlu sabar, perlu kelembutan. Makanya Rasul tidak sembarang mengutus orang. Lihat ketika Nabi SAW mengutus orang untuk berdakwah pertama kali ke kota Madinah, Yathrib. Siapa? Mus'ab ibn Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu orangnya ganteng. Jadi Rasul itu tidak sembarang utus orang. Dipilihnya yang ganteng, dipilihnya yang cerdas, dipilihnya yang orator, dipilihnya yang lembut, dipilihnya yang berakhlak. Sehingga ketika Mus'ab ibn Umair datang ke kota Madinah, kemudian menginap di rumah As'ad ibn Zurarah, datang dua pembesar Ansar yang masih kafir, Usaid ibn Hudair dan Sa'ad ibn Mu'adz. Diusirnya Mus'ab loh. Dan dikatakan, hei orang Mekah, balik kau kampung halamanmu ke Mekah, ngapain kau merusak Madinah? Tapi karena Mus'ab ibn Umair ini orangnya lembut, cerdas, ganteng, orang enggak nengoknya enggak takut gitu ya. Maka kemudian kata Mus'ab gini saja, janganlah marah-marah, cobalah duduk dulu, dengarkan apa yang aku sampaikan. Kalau cocok alhamdulillah, tidak cocok tidak perlu kau usir aku pulang sendiri ke Mekah. Objektif, lembut. Akhirnya kemudian Mus'ab bin Umair membacakan Al-Quran di hadapan dua pembesar Aus ini. Masuk Islam. Lah begitu juga Nabi SAW ketika mengutus ke Yaman, tidak sembarang orang, diutusnya Mu'adz. Orang yang masih muda, energik, ganteng, cerdas, alim bil halal wal haram, orang paling paham dengan halal dan haram. Nah, diutus. Jadi tidak sembarang dakwah itu kecuali ada ilmu. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau akan sampai di Yaman. Di Yaman ini engkau akan berhadapan dengan ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali kau serukan kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani di Yaman itu, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajak kepada kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah kalimat yang semua para nabi, semua para rasul ketika berdakwah kepada umatnya hanya mengajak kepada la ilaha illallah. Makanya lihat bahasa Nabi kepada Mu'adz, perhatikan lafadznya, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah.
Maka yang pertama kali kau seru mereka wahai Mu'ad, ahlu kitab itu, kepada kalimat la ilaha illallah. Mana Muhammad Rasulullah? Bukankah syahadat itu kan dua kalimat, Bu ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan? Tapi di sini hanya satu penggalan saja. Ajak mereka kepada la ilaha illallah. Kenapa tidak ada Muhammad Rasulullahnya? Karena yang didakwahi oleh Mu'adz ini adalah ahli kitab. Dan ahli kitab itu Allah berikan kitab kepada mereka, Injil dan Taurat. Diutus kepada mereka para nabi dan rasul, Musa dan Isa dan nabi-nabi yang banyak. Dan mereka sudah mengetahui kenabian di akhir zaman. Makanya mereka diingatkan, cukup dengan tauhid saja itu sudah cukup. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ahlal kitab, kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, kemari kita samakan persepsi kita, kalimat kita. Bukankah Taurat mengajak ke dalam tauhid? Bukankah Injil mengajak tauhid? Quran juga sama. Ayo kita satukan tauhid ini. Artinya bahwa seruan para nabi dan rasul adalah la ilaha illallah. Kalau mereka sudah paham dengan tauhid, maka mulailah ajarkan kepada mereka mana perintah, mana larangan. Mana perintah, mana larangan? Perintah setelah tauhid yang pertama apa? Salat. Jadi perintah yang pertama kali adalah salat. Kemudian disusul dengan zakat. Dari sini menunjukkan keutamaan apa? Salat dan zakat, karena jatuh setelah tauhid. Makanya di sini fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jadi setelah syahadat langsung perintah salat, kemudian zakat. Jadi salat itu penting, karena salat itu ibadah yang diperintahkan hampir kepada seluruh para nabi dan rasul. Bahkan salat ini ditekankan juga dalam Islam kan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak untuk salat walaupun usianya masih 7 tahun. Pukul kalau sudah usia 10 tahun tidak mau salat. Sampai diperintah salat di waktu kecil gitu ya. Kemudian kalau mereka sudah sholat, baru kemudian perintahkan mereka zakat. Kemudian di sini Nabi SAW mengingatkan Mu'adz agar mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Ambil dari orang-orang kaya tempatan, salurkan juga kepada orang-orang miskin tempatan. Jadi kalau memang ingin menyebarkan zakat, umpamanya orang Batam, dia kerja di Batam, kaya di Batam, maka zakatnya cari orang-orang miskin yang ada di Batam, itu maksudnya. Ambil dari orang-orang kaya tempatan dan serahkan ke orang-orang miskin tempatan itu juga. Kemudian Rasulullah SAW di ujung hadis mengatakan, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati jangan mengambil zakat dari harta yang sangat berharga. Contoh begini, ibu banyak kambingnya. Kambing ibu sudah ada 1000 kambing. Banyak ibu ya, bisa buka dealer kambing. Jadi pemerintah kemudian mengutus orang untuk memungut zakat. Pemungut zakat ini tidak bisa asal-asalan mengambil kambing. Oh ini
kambing yang ini saya ambil sebagai zakatmu. Tidak boleh kayak gitu. Khawatir kambing yang asal comot, yang asal ambil itu adalah harta yang paling berharga dari kambing itu. Boleh jadi itu pejantannya, atau mungkin betina yang suka melahirkan, sehingga disitulah hasil rizkinya gitu ya. Jadi hati-hati mengambil zakat saja, hati-hati. Kenapa? Takut mendolimi orang yang zakat. Kalau sudah seperti itu, maka Rasul mengatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hati doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa yang dizalimi itu tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Pokoknya hati-hati. Jangan suka mendolimi orang. Walaupun yang ibu dolimi itu orang kafir sekalipun, maka Allah akan di samping orang kafir. Bukan karena membela orang kafirnya, tetapi karena dia di pihak yang didolimi. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair menceritakan tentang kisah orang yang suka berbuat zalim. Jadi kisahnya begini. Jadi ada orang itu yang suka melakukan kezaliman, preman. Jadi suatu ketika preman ini karena hidup di pesisir pantai, jadi dia merazia warga-warga nelayan yang baru datang dari laut setelah mereka semalaman nelayan untuk mencari ikan dalam rangka menghidupi keluarganya. Jadi adalah satu nelayan baru datang dari laut bawa ikan besar. Kemudian sang preman ini memaksa agar ikan itu diberikan kepada dia. Maka sang nelayan ini berupaya untuk membela diri. Bagaimanapun itu hasil tangkapan hanya untuk makan hari itu bersama keluarganya. Tapi sang preman ngancam, kalau tidak dikasihkan ikan itu maka akan dibunuh. Terpaksalah sang nelayan memberikan ikannya karena kelemahan dia, dan orang yang merampasnya lebih kuat dibandingkan dia. Pulanglah preman ini bawa ikan. Di tengah jalan rupanya ikannya hidup. Tiba-tiba ikannya hidup, kemudian menggigit jari si preman itu. Karena ikannya besar, gigitannya pun otomatis kuat. Menjeritlah sang preman ini karena gigit ikan itu. Tetapi sang preman berpikir, ini mungkin masalah biasa, berdarah sedikit nggak ada masalah. Tetap dia bawa ikan itu ke rumahnya, digorengnya, dimasaknya, dan dimakannya dengan lahap. Dia tidak sadar dia sedang bermuamalah dengan siapa. Dikiranya dia sedang bermuamalah dengan nelayan. Tidak, dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bekas gigitan ikan itu, Bu, ada virusnya yang masuk ke tangannya, ada bakteri yang masuk ke tangannya. Rupanya bekas gigitan ikan itu ada virus, kemudian membuat bengkak tangannya, dan dia merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Menjeritlah dia di malam hari karena kesakitan, sehingga dia berhari-hari tidak bisa tidur merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Akhirnya suatu ketika dia pun datang ke seorang tabib mengadukan penyakitnya ini. Kenapa tangannya
bengkak, kemudian sakit luar biasa. Kata sang dokter bahwa tangannya terkena racun dari sengatan binatang, dan racun itu akan terus menjalar kalau tangannya tidak diamputasi. Subhanallah. Syaratnya dokter, itu pergelangan tanganmu kalau tidak diamputasi, maka racunnya akan menjalar ke semua tangan. Terpaksalah kemudian diamputasi. Dikiranya mau sembuh tuh penyakitnya, Bu. Selang beberapa hari kambuh lagi penyakitnya, menjalar lagi sampai sikutnya, dan dia merasakan sakit tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan dia setiap malam menjerit-jerit dengan sakitnya itu. Datang lagi dia ke tabib. Kemudian kata tabib, kayaknya harus diamputasi lagi sampai ke sikut. Akhirnya kemudian dia pun diamputasi tangannya sampai ke sikutnya. Rupanya disangkanya mau sembuh, tidak sembuh juga. Dan dokter kemudian menyarankan untuk mengamputasi seluruh tangannya dari ketiaknya. Tapi masalahnya sang dokter ini heran, dia sering menangani kasus yang sama, harusnya sembuh, kenapa tidak sembuh-sembuh? Jadi dokter ini tanya, kamu ini sebenarnya kenapa? Barulah sang preman itu bercerita. Karena sang preman itu kan malu mau bercerita, akhirnya dia terpaksa, dia malu. Kemudian dia bercerita, aku merampas ikan nelayan, kemudian aku ancam dia ingin dibunuh kalau dia tidak memberikan ikannya. Kemudian aku pulang, di tengah jalan ikan itu tiba-tiba hidup dan menggigit aku. Dan sekarang sebagaimana yang engkau saksikan wahai dokter. Tiba-tiba ketika dokter mendengar kisahnya sang preman ini, langsung mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau seandainya, kata dokter ini, ketika pertama kali kau merasakan sakit, sebelum tanganmu diamputasi 2 kali, kau datang ke pemilik ikan itu, kau minta maaf, minta diikhlaskan, kembalikan ikannya, maka tidak perlu tanganmu diamputasi. Kalau engkau ingin selamat dan tidak hendak diamputasi lagi, cari pemilik ikan itu. Cari, Bu, pemilik ikan itu. Sampai akhirnya ketemu, kemudian dia pun minta maaf dengan menangis. Akhirnya kemudian sang nelayan pun memaafkan preman ini. Dengan bahagianya preman ini kemudian berteriak-teriak di jalan-jalan dan mengatakan, man ra'ani fala yadlim ahada, man ra'ani falam yadlim ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, tolong jangan melakukan kezaliman. Siapapun yang melihat kondisiku, jangan pernah melakukan kezaliman. Lihat, makanya Rasul mengatakan apa? Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah akan doa orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala mengakhiri babnya dengan hadis Sahal ibn Sa'ad, bahwa Nabi SAW pada perang Khaybar mengatakan di hadapan para sahabatnya, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha
falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqtaha. Faqala aina Ali ibn Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aina. Fa arsala ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu fa baraka an lam yakun bihi waja fa atahu ar-rayata fa qala umfud ala rislik hatta tanzila bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi kata sahabat Sahal ibn Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada perang Khaybar, anak-anak di luar ya, mainnya di luar, jangan di sini, sana di luar sana ya, main di luar sana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya pada hari Khaybar, saya akan berikan kepada kalian bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya, di tangannya kemenangan. Coba bayangkan Bu, apa enggak semangat sahabat ini? Rasul mengatakan siapa yang memegang bendera ini selain akan mendapatkan kemenangan perang, berarti orang ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat pengen. Malam itu mereka gelisah, tidak ada yang tidur, saling bincang satu dengan yang lainnya, kira-kira siapa yang dimaksud Nabi, siapa yang dimaksud Nabi. Keesokan harinya berjubel di tenda Nabi. Semua sahabat pengen mereka yang pegang bendera itu. Lihat bagaimana semangatnya sahabat kalau kebaikannya. Kalau kebaikan itu para sahabat paling depan. Padahal kan taruhannya nyawa tuh megang bendera itu ya. Tapi tidak peduli para sahabat ini. Maka ini patut ditiru Bu. Kalau soal kebaikan itu harusnya berlomba-lomba. Nah, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW kemudian berkumpul berjubel di tenda Rasul, tapi rupanya Rasul nyari yang enggak ada pula. Kata Rasul SAW, aina Ali? Di mana Ali? Padahal Ali tidak ada di situ. Sahabat ramai nyari yang tak ada. Di mana Ali? Orang-orang mengatakan Ali sakit matanya Rasul. Ya wajar di padang pasir kan Bu ya. Debu di mana-mana sehingga kelilipannya bisa sakit lah matanya ya. Makanya orang Arab itu mereka kepalanya pakai serban. Serbannya dililitkan di wajahnya untuk halangi debu gitu ya. Jadi kata Nabi, utus orang datangkan Ali kemari. Sampai Umar bin Khattab belum. Dia tidak mau menjadi pemimpin itu kecuali hari itu. Kepengen dia menjadi pemimpin dan memegang bendera. Kenapa? Karena Rasul sudah jelas rekomendasinya, di tangannya kemenangan dan dia dianggap mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Sampai Umar pengen tapi juga dari petunjuk sama Nabi. Malah nyari Ali pula. Ketika Ali didatangkan di hadapan Rasul, matanya bengkak-bengkak gitu ya. Kemudian Rasul meludahi kedua mata Ali. Fabara'a ka'allam yakun bihi wajah. Tiba-tiba sembuh. Lihat ludahnya Rasul itu obat. Itu mukjizat. Kedua matanya Ali sembuh gara-gara ludahnya Nabi. Tapi jangan ibu praktekkan Bu ya. Ludah ibu itu bukan obat. Takut makin buta mata orang. Jadi setelah Ali sembuh, kemudian Rasul menasihati ketika Ali sudah memimpin pasukan hendak menjebol benteng Khaybar, dan Khaybar itu perang melawan Yahudi keempat kali.
dan itu perang terakhir melawan orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan, unfud ala rislik, pelan-pelan langkahmu wahai Ali, hatta tanzila bisahatihim, sampai kau masuk ke tempat pertempuran musuh. Summad'uhum ilal Islam, jangan kau serang dulu, ajak mereka dulu ke dalam Islam. Karena Khaybar itu yang dihadapi siapa? Orang Yahudi. Kata Rasul, ajak dulu orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Kalau mereka menerima, habarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah kepada mereka. Kemudian Rasul mengatakan, demi Allah wahai Ali, jikalau lantaran lisanmu Allah memberikan hidayah kepada dia, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Dan unta merah itu unta yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling indah, yang semua orang Arab pengen punya. Kinayah daripada apa? Bahwa hidayah itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia. Jadi ajak manusia ke dalam tauhid, berdakwah. Walaupun hanya nasihat-nasihat kecil, Bu ya. Ajak manusia, ajak keluarga dululah. Minimal sebelum orang lain ajak keluarga dulu. Ini ibu sudah ngaji di Batam, sekarang sudah ada medsos, kan enak Bu. Bisa telepon saudara, bisa WA, SMS sepuasnya. Kalau memang harus beli paket, cari yang gratisan. Ajak berdakwah pelan-pelan, enggak usah bosan. Karena tujuan dakwah kita itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena kalau dakwah kita karena Allah Azza wa Jal, ibu enggak pernah akan bosan, enggak akan sakit hati, enggak akan lelah, enggak akan letih. Kenapa? Karena memang tujuan dakwahnya ingin mengharap pahala. Soal dia nerima atau tidak itu urusan Allah. Yang penting sudah menyampaikan kebenaran tauhid. Lihat Nabi itu diperlihatkan, ada Nabi yang enggak ada pengikut, ada Nabi yang 2 pengikutnya, ada Nabi yang 3 pengikutnya, sampai ada Nabi yang enggak ada pengikutnya itu. Artinya bahwa tugas ibu-ibu itu mengajak saja, dan tidak perlu sakit hati kalau orang yang diajak itu tidak mau. Yang penting ibu sudah selesai tugas menyampaikan tauhid, menyampaikan kebenaran kepada saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara bab yang keempat, ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Baik, sampai di sini kajian. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya.